Sentra Budaya. Selamat datang di Indramayu, permata pesisir Jawa Barat yang menyimpan segudang pesona. Siapkah kalian menjelajahi keindahan alam, mencicipi kelezatan kuliner, dan menyelami kekayaan wisata leluhur? Yuk ikuti langkah kami dalam walking tour virtual yang akan membawakan kalian mengarungi setiap sudut menarik di kabupaten yang kaya ini. Perjalanan kita dimulai dari jantung kota alun-alun Indramayu. Alun-alun ini adalah saksi bisu sejarah panjang Indramayu. Dahulu kala, tempat ini menjadi pusat kegiatan masyarakat, tempat berkumpul, bermusyawarah, hingga menjadi panggung berbagai tradisi. Ruang terbuka seperti alun-alun mencerminkan nilai kebersamaan dalam masyarakat setempat. Melanjutkan perjalanan, kita menuju Taman Cimanuk, sebuah tempat teduh di tengah kota Indramayu. Sungai Cimanuk yang mengalir di dekatnya memiliki sejarah penting sebagai sumber kehidupan dan jalur perdagangan. Taman ini menjadi ruang rekreasi yang menyegarkan, tempat warga Indramayu melepas penat. Para wisatawan yang berkunjung ke Taman Cimanuk seringkali merasakan kedamaian dan kesejukan. Ini menjadi bukti bahwa ruang terbuka hijau memiliki relaksasi dan kesehatan mental. Sekarang, mari kita beranjak ke pesisir dan menyusuri keindahan hutan mangrove Indramayu. Hutan mangrove terdapat pada kawasan Desa Karongsong, Kecamatan Indramayu, Jawa Barat. Tarif masuknya sangat murah, hanya 15.000 per orang, sudah include dengan perahu pulang dan pergi. Ekosistem mangrove memiliki sejarah penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Menyusuri hutan mangrove dengan perahu memberikan pengalaman wisatawan yang tak terlupakan. Keindahan alam yang asri dan suara deburan ombak menjadi daya tarik tersendiri. Dari sudut pandang filosofi, hutan mangrove mengajarkan tentang siklus kehidupan dan ketergantungan antar makhluk hidup. Upaya pelestarian mangrove juga mencerminkan etik dan etika kita terhadap alam. Nah, hutan mangrove ini bisa tembus sampai pantai loh. Jika mau beranjak dari hutan mangrove, kalian tinggal hubungi dengan menelpon bapak petugas. Otomatis bakal dijemput depan pintu hutan mangrove. Kita sedang bernama dengan di TikTok ini, guys. Setelah menikmati keindahan alam, saatnya memanjakan lidah dengan kuliner khas Indramayu. Yang pertama adalah Miragit. Sejarah Miragit diperkirakan telah ada sejak lama dan menjadi hidangan istimewa di berbagai acara. Miragit ini biasa disajikan sebagai takjil saat bulan Ramadan. Cara menghidangkannya pun, Miragit biasanya dengan kuah kental berwarna kuning yang kaya akan rempah. Perpaduan kuah santan dan bumbu khas Miragit yang dapat menggugah selera, lalu ditaburi dengan bawang goreng. Saat mencicipi Miragit, kita akan merasakan perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas. Sedikit cerita, kami bertemu dengan Ibu Meilani, tidak sengaja kami temukan di media sosial yaitu TikTok. Yang pada saat itu kebetulan beliau memposting sebuah video proses pembuatan Miragit. Suatu kebanggaan bagi kami karena beliau sangat merespon dengan baik, sampai memperbolehkannya live cooking di rumahnya, serta menyediakan banyak makanan di rumahnya. Lanjut, penjelasan mengenai pengalaman wisatawan dalam menikmati kuliner lokal adalah baik untuk memahami kekayaan budaya suatu daerah. Nilai edukasi dari kuliner tradisional terletak pada penggunaan bahan-bahan lokal dan teknik memasak yang diwariskan turun-temurun. Yeah. Ayo kita makan. Ayo. Makan lagi. Ini tuh lah. Selanjutnya, mari kita kenali soto Indramayu. Berbeda dengan soto dari daerah lain,
Soto Indramayu memiliki ciri khas tambahan lontong, kacang kedelai goreng, dan kuah bening yang segar dan kaya akan rempah, serta tambahan soun dan suiran ayam. Soto sebagai hidangan berkuah telah lama dikenal di Nusantara, dan setiap daerah memiliki tradisi penyajian yang unik dan berbeda-beda. Cara mencicipi soto Indramayu yang nikmat adalah dengan menambahkan sedikit perasan jeruk nipis dan sambal sesuai selera. Dalam setiap hidangan soto adalah kehangatan dan kebersamaan. Seringkali disantap bersama keluarga ataupun teman. Manfaat mengonsumsi soto adalah mendapatkan nutrisi dari berbagai bahan yang terkandung di dalamnya. Terima kasih kepada Ibu Meilani karena sudah memberikan ilmu resep pembuatan makanan tradisional khas Indramayu. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lewatkan juga hidangan utama kita yaitu bubur bacek. Bubur khas Indramayu yang unik terbuat dari beras yang dimasak hingga menjadi bubur dan diberi topping rumbah dan kikil yang disebut dengan cecek, serta sambal yang pedas. Bubur bacek mungkin berawal dari pemanfaatan hasil bumi lokal. Cara menghidangkan bubur bacek biasanya dalam keadaan hangat, cocok disantap saat sarapan atau cemilan sore. Sensasi rasa gurih dari bubur berpadu dengan kecap asin dan bumbu kacang dari rumba memberikan pengalaman kami yang berbeda dan menarik di walking tour kali ini. Bubur bacek adalah kreativitas dalam mengelola bahan sederhana menjadi hidangan yang lezat. Dalam menikmati makanan lokal, khususnya bubur bacek, adalah dengan cara menghargai setiap bahan dan proses pembuatannya. Rumba, tauge, kangkung, ininya kecap, ininya sambal kacang pedas. Dan ada buburnya. Oh my god. Jadi cara makannya itu diaduk. Duduk dulu. Kamera yuk. Oh iya, bubur bacek ini harganya sangat murah, hanya Rp8.000 per porsinya. Terakhir, kita cicipi geblok, camilan manis khas Indramayu yang terbuat dari singkong yang dikukus dan dibalut dengan gula palem dan taburan kelapa. Geblok sebagai jajanan tradisional kemungkinan besar berkaitan dengan ketersediaan singkong di daerah ini. Saat menikmati geblok adalah merasakan cita rasa otentik jajanan pasar tradisional. Manfaat mengonsumsi makanan tradisional seperti geblok adalah melestarikan warisan kuliner dan mendukung perekonomian lokal. Lanjut mengunjungi wisata utama kita, yaitu Pantai Cemara Indah, tepatnya di Kecamatan Balongan. Harga tiket masuknya sangat murah, hanya Rp5.000 per orang dan biaya parkir mobilnya ditarif Rp5.000. Berlima? 30. Udah sama parkir ya? Iya, makasih. Mengapa harga tiket Pantai Cemara Indah sangat murah dibanding dengan pantai lainnya? Karena pantai ini dikelola langsung oleh masyarakat setempat dan tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Pantai Cemara Indah mulai dikenal luas sejak awal tahun 2022, ketika warga daerah setempat mulai mengembangkan kawasan ini sebagai tujuan wisata berbasis alam. Awalnya, pantai ini hanyalah bagian dari wilayah pesisir yang digunakan untuk kegiatan nelayan. Namun, seiring waktu dan ketekunan anggota paguyuban menjadikan pesisir ini sebagai wisata Pantai Cemara Indah. Keindahan dan potensi edukatifnya membuat Pantai Cemara Indah menjadi destinasi terbarukan, terutama bagi wisatawan lokal dan luar. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan
sadar diriku tak seindah lagu ini yang selalu kau dengar meracuni tali. Dan itulah cerita singkat keindahan yang kami sajikan dari Indramayu, tanah yang tak hanya kaya akan hasil bumi, tetapi juga menyimpan pesona budaya, kuliner yang menggugah selera, serta alam pantai yang memanjakan mata dan jiwa. Terima kasih telah berjalan bersama kami. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ini alun-alun Indramayu ketika malam hari, guys. Berikan yang terbaik untukmu. Perbedaan buat kita terus bersama. Izinkan ku jaga hatimu. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.